Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba sedikit menjelaskan tentang sifat 20. Jadi ada sebagian orang, bahkan seorang ustadz ini memberikan pernyataan ngawur tentang sifat 20 itu. Menilai akidahnya Asy'ari Maturidi ini sesat. Dia bukan bidangnya, tapi menyesatkan akidah Asy'ari Maturidi. Dia tidak tahu Asy'ari Maturidi, tapi dia menilai Asy'ari Maturidi. Ini repot. Jadi ada sebagian orang yang mengatakan bahwa kenapa hanya sifat 20 saja? Padahal sifatnya Allah itu banyak. Sehingga ini menjadi janggal, menjadi iskal. Sehingga dia menyalahkan Asy'ari Maturidi. Dan ini pernyataan yang menurut saya bahaya sekali. Baik, saya kaji sedikit saja, sekilas saja tentang masalah ini. Jadi bagi kita, madhab Asy'ari Maturidi itu perlu digarisbawahi dulu bahwa sifatnya Allah itu tidak hanya 20. Tetapi akidah Asy'ari Maturidi itu mempunyai keyakinan segala sesuatu sifat yang sempurna bagi Allah itu boleh dan wajib disandarkan kepada Allah. Sekali lagi, segala sesuatu kesempurnaan yang kita tahu ataupun tidak tahu itu boleh disandarkan kepada Allah. Dan kenapa kok hanya mengambil sifat 20? Nah, ini kan yang jadi pertanyaan. Jadi sekali lagi, pemahaman Asy'ari Maturidi tidak hanya dipahami dengan sifat 20 saja. Segala sesuatu kesempurnaan yang pantas disandarkan kepada Allah, maka boleh dan harus disandarkan kepada Allah. Dan segala sesuatu yang tidak pantas disandarkan kepada Allah, maka muhal dan tidak boleh disandarkan kepada Allah. Itu pemahaman Asy'ari Maturidi. Mengambil sifat 20-nya kenapa? Para ulama kok hanya mengambil sifat 20? Nah, ini perlu untuk dipahami sehingga pemahaman kita tidak rancau nanti. Alasan para ulama kenapa kok hanya mengambil sifat 20? Alasan yang pertama adalah karena hanya dengan sifat 20 saja mampu membentengi akidah seseorang agar akidah itu tidak rusak. Contoh, ada sebuah golongan yang mengatakan bahwa Allah itu membutuhkan sesuatu, seperti Allah bertempat. Lah, bertempat ini kan butuh, sehingga dihilangkan, disalbiahkan dengan sifat salbiah dengan qiyamuhu binafsihi. Jadi keyakinan yang melenceng dapat hilang dengan sifat 20 itu. Contoh lagi, Allah itu mungkin nanti akan orang berpikir, oh Allah itu punya kesamaan seperti manusia. Mungkin Allah punya tangan, mungkin Allah punya kaki. Sehingga orang yang musyabbihah, yang menyamakan Allah dengan makhluknya akan hilang dengan sifat namanya mukhalafatul lil hawadisi. Jadi sifat 20 yang dipilih oleh para ulama, yang sebenarnya sifatnya Allah banyak, yang dipilih hanya sifat 20, itu sifat 20 mampu mengantarkan akidahnya seseorang agar akidah itu tidak rusak. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, para ulama kenapa mengambil sifat 20? Karena dengan sifat 20 itu sudah mengcover, sudah memasukkan sifat-sifat Allah yang lain, yang semestinya sifat itu juga boleh untuk disandarkan kepada Allah. Contoh, seperti Allah mempunyai sifat Al-Hayyu, menghidupkan. Allah mempunyai sifat Al-Mumit, Allah mempunyai sifat mematikan. Allah mempunyai sifat Al-Khaliq, Al-Bari, yaitu menciptakan. Maka itu sudah tergabungkan dalam sifatnya Allah Al-Qudrah. Allah Maha Kuasa. Kalau sudah Allah Maha Kuasa, maka Allah Maha segala-galanya. Maha menghidupkan, Maha menciptakan, Maha mematikan. Sehingga sifat-sifat yang lain sudah tercover dalam sifat itu. Dengan sifat 20, maka dia sudah seakan-akan menguasai semua sifat-sifatnya Allah. Nah, paham ya? Yang kedua, contoh yang lain. Seperti Allah Maha Al-Muhsi, Allah Maha menghitung. Ar-Raqib, Allah Maha mengawasi. Itu sudah tercover
sudah masuk dalam sifatnya Allah, namanya al-ilmu, yaitu Allah maha mengetahui, al-alim, maha mengetahui. Artinya kalau kita lihat dari sini, maka sebenarnya sifat Allah itu tidak terhitung banyaknya. Dan itu diakui oleh kita sebagai mazhab Asy'ari. Hanya saja diambil dengan sifat 20, maka dengan 20 sifat itu mampu mengantarkan keimanannya seseorang agar dia tidak terseret dalam akidah yang sesat. Dan sifat-sifat yang lain sudah tercover dalam sifat 20. Jenengan nanti coba satu sifat dari satu yang pertama sampai seterusnya itu, nanti masukkan semua sifat-sifat yang lain, pasti sudah tercover dalam sifat itu. Kemudian lagi perlu diluruskan bahwasanya asma'nya Allah juga tidak hanya 99. Jadi ada seorang yang mengatakan asma'nya Allah itu 99, tidak juga, asma'nya Allah itu banyak. Bahkan para ulama mengatakan, menanggapi hadis inna lillahi tis'atun wa tis'ina, bahwasanya Allah itu mempunyai sifat 99, asma 99, itu ternyata para ulama mengatakan la yanfi ghairaha, tidak menafikan kepada yang lainnya. Hanya saja punya janji Allah, barang siapa yang menghafalkan 99 sifat itu dakhalal jannah, maka dia akan dimasukkan surga. Jadi kalau kita melihat dari sini, para ulama sepakat bahwasanya sifatnya Allah tidak terbatasi. Hanya saja dengan sifat 20 mampu mengantarkan keimanannya seorang menjadi sempurna. Lah oleh karena itu, kalau belum mengerti tentang madhab Asy'ari, tentang madhab Maturidi, maka jangan berbicara tentang madhab Asy'ari dan madhab Maturidi. Kemudian janggal juga, mereka tidak mau sifat 20, tetapi mereka malah membagi sifat 3 itu, ada uluhiyah, ada rububiyah, ada asma wa sifat. Itu dari mana? Apakah pernah itu diajarkan oleh ulama salaf-salaf kita? Ulama salaf kita pernah mengajarkan itu, kan dimulai dari Ibnu Taimiyah yang mengajarkan itu. Ulama salaf kita tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ini malah rancau lagi, tidak mau mengikuti sifat 20, tapi malah membagi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, tambah rancau. Lah oleh karena itu, kita berbicara Asy'ari Maturidi, maka berbicaralah penuh mengenai Asy'ari Maturidi. Jangan sampai hanya klaim, hanya pemikiran, dia hanya membaca sekilas tapi tidak mengerti Asy'ari Maturidi, sehingga dia nyerangnya serampangan. Saya pikir itu, semoga ini menambah wawasan kita, semoga menjadi keyakinan kita tentang benarnya dan kebenaran tentang madhab kita, yaitu madhab Asy'ari Maturidi. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.